untuk membuat syair. Kemudian manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran ini? Ya. Jadi manfaatnya nanti selain kalian bisa membuat, yang kalian juga bisa membuat pattern untuk pertemuan pada hari ini nanti, kalian bisa untuk membuat contoh nosi rakyat yang lain, yakni syair. Oke, agar lebih semangat dan konsentrasi lagi, kita bermain dulu ya. Tepuk pagi, siang, malam, sore. Ini nanti tujuan yang akan kalian capai, yakni peserta didik mampu membuat puisi kalian. Di sini kita tekankan adalah membuat syair dan bisa mendeklamasikannya. Apa toh yang dimaksud dengan syair itu? Ada yang mau membacakan untuk teman-temannya? Mbak ya, Bu, ya silakan. Salah satu jenis puisi rakyat syair adalah salah satu jenis puisi lama yang tiap bait terdiri atas 4 baris larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Kemudian syair itu biasanya digunakan untuk melukiskan suatu hal yang panjang. Misalnya cerita, nasihat, agama, cinta, dan lain sebagainya. Jenis-jenis syair. Syair itu dibagi menjadi berapa? Nah, yang pertama itu adalah syair agama. Ya, syair agama itu merupakan jenis syair yang mengandung tema, tentu saja karena agama ya tentu saja ajaran agama, ajaran ilmu tasawuf. Nah, syair ini tergolong syair yang sangat penting. Ya, ada unsur intrinsik yang terkandung di dalam syair. Yang pertama adalah tema. Ya, unsur intrinsik yang kedua ada nada. Nada merupakan sikap tertentu oleh penulis atau penyair terhadap pembacanya. Nah, ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris atau 4 baris. Yang kedua, jumlah suku kata pada setiap baris itu antara 8 sampai 14 suku kata. Ada sedikit contoh pembuatan syair. Ya, sedikit ya. Ini contoh syair. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah ini suatu masa sebenarnya telah terbuka pada hadiah dan anda silakan menjadi aku ingin memikirkannya, aku yang seribu bahasa hanya berpikir bagaimana akhirnya, apakah akan mendapat
sudah dijelaskan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Mas, silakan. Syair itu berasal dari negara mana? Oke, ya, baik, pertanyaan yang bagus. Syair itu berasal dari negara mana? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Syair dari mana? Dari negara mana? Tidak ada? Baik, akan saya jawab. Jadi, syair itu berasal dari negara Arab. Dari negara mana? Syair bukan asli Indonesia ya, merupakan berasal dari negara Arab. Jelas, Mas? Ya, Bu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Apa sudah cukup? Oh ya, silakan, Mbak. Siapa penemu syair? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi pertanyaan yang bagus, sekarang bagus lagi. Jadi, penemu syair itu adalah, siapa mau menjawab untuk pertanyaan yang diajukan Mbak Tika? Siapa penemu syair? Penemu syair itu adalah Bapak Hamzah Fanzuri. Ada pertanyaan lain apa sudah cukup? Saya, Bu. Silakan, Kak. Jika di Indonesia contoh penyair legendaris siapa saja, Bu? Ini pertanyaan yang bagus sekali ini. Jika di Indonesia contoh penyair legendaris siapa saja? Hairil Anwar. Pernah dengar lagu itu? Pernah dengar nama itu? Ya. Jadi beliau itu merupakan penyair legendaris. Karyanya banyak sekali itu Bapak Hairil Anwar. Yang kedua ada Bapak lagi W.S. Rendra. Ini puisi-puisinya banyak sekali. Nanti bisa kalian cari di perpustakaan sekolah. Kalian baca-baca karya-karya beliau. Yang ketiga ada Bapak lagi Taufik Ismail. Nah, sekarang nanti kita kalian akan membuat kelompok. Satu kelompok nanti terdiri dari 5 orang ya. Karena tadi teman kalian ada yang tidak masuk satu, maka nanti ada satu kelompok yang jumlahnya hanya 4. Kemudian ini maju satu-satu nanti. Ibu buat lintingan ya di sini ya, nanti dibuka sesuai dengan isinya. Tulisannya apa ya? Saya buat 4 kelompok nanti. Syair, pantun, mantra dan gurindam. Nanti berkelompok sesuai tulisan yang ada di dalam lintingan ini. Paham? Paham. Ditanyakan ya? Oke, silakan Mas.
perkataannya berprasangka yang baik. Oke. Bisa diterima, Mbak? Bisa. Ya, silakan duduk ke tempatnya. Kita beri tepuk tangan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's okay. Dari 4 kelompok yang sudah presentasi tadi, keempat-empatnya habis ya. Jadi seperti itu. Ketika menuliskan syair, disuruh membaca, mendeklamasikan itu tidak hanya dibaca seperti bacaan biasa, melainkan harus disenandungkan, dilakukan. Jadi keempat kelompok sudah bagus dalam 4 baris, dalam setiap bait yang terdiri 4 baris itu sudah berisi tentang, sudah merupakan isi semua, ya, tidak ada sampirannya. Berarti kalian dianggap, saya anggap sudah mampu, sudah bisa untuk membuat sebuah syair. Itu dari hasil pembelajaran hari ini tadi, kalian sudah bisa membuat di tujuan pembelajaran kan kalian diharapkan mampu untuk membuat atau menulis puisi rakyat. Dalam hal ini adalah apa? Syair ya. Jadi ada sedikit nanti evaluasi yang harus kalian kerjakan ketika kalian sudah memahami apa itu puisi rakyat, khususnya adalah tentang syair. Nanti lembar evaluasinya ini dikerjakan perorangan. berbagai macam jenis puisi rakyat. Yakni yang pertama adalah alon, syair, pujian, dan mantra. Nah, dalam pertemuan hari ini itu kita menekankan membuat kalian diharapkan bisa membuat syair. Ya, tadi jenis-jenis syair seperti yang sudah dikemukakan di depan bahwa ada berapa jenis syair? Ada 5 syair romantis, syair kanji, syair
kalian ingin